Sugeng bukanlah sekadar pemutar film. Ia adalah saksi bisu sejarah hiburan rakyat yang kian sekarat. Di gudang rumahnya, debu menari-nari di atas tumpukan kaleng seluloid yang ia kumpulkan sejak zaman Orde Baru. Baginya, proyektor bermerek Victor miliknya memiliki jiwa. Terkadang ia merasa mesin itu berbisik, meminta diberi makan berupa cahaya dan perhatian. Desa Pakel, tempat Sugeng tinggal, dikelilingi oleh pegunungan kapur yang gersang. Di salah satu puncaknya terdapat wilayah yang disebut Puncak Kelir. Menurut tetua desa, tempat itu adalah batas antara dunia manusia dan dunia lelembut. Jarang ada yang berani mendaki ke sana setelah matahari terbenam. Namun, ekonomi yang kian sulit membuat Sugeng mengabaikan semua dongeng pengantar tidur itu. Ketika seorang lelaki tua misterius datang membawa emas, Sugeng tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai mukjizat. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Kromo. Pakaiannya sangat kuno, bau tubuhnya seperti tanah kuburan yang baru digali, dingin dan lembab. Tamu-tamuku adalah mereka yang dilupakan waktu, ucap Mbah Kromo malam itu. Sugeng, yang terbutakan oleh kilau kepingan emas di tangannya, hanya mengangguk setuju tanpa menyadari bahwa ia baru saja menandatangani kontrak dengan kematian. Mamat, asistennya yang masih berusia awal 20 tahun, sebenarnya sudah merasa ada yang tidak beres sejak mereka mulai memuat peralatan ke atas pikap. "Geng, kenapa arahnya ke Puncak Kelir? Itu kan jalan buntu," tanya Mamat dengan suara bergetar. "Jalan buntu buat orang penakut seperti kamu, Mat. Buat kita, ini jalan menuju kekayaan," jawab Sugeng ketus. Perjalanan itu terasa ganjil. Meski mesin mobil menderu kencang, suara hutan di sekeliling mereka perlahan menghilang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kepak sayap burung malam. Yang ada hanyalah kesunyian yang menekan gendang telinga. Jalan setapak yang seharusnya sempit dan dipenuhi semak, tiba-tiba melebar menjadi jalan yang mulus, seolah-olah disiapkan khusus untuk menyambut mereka. Tiba di lapangan tengah hutan, Sugeng terpaku. Di sana sudah berdiri sebuah panggung bambu yang sangat megah, namun tidak ada satupun paku yang terlihat. Semua terikat oleh akar-akar hitam yang masih basah. Bau kemenyan mulai menusuk hidung, bercampur dengan aroma melati yang sangat menyengat, tanda bahwa tamu mulai berdatangan. Sambil mendirikan layar, Sugeng melihat pemandangan yang mustahil. Di pinggir lapangan, satu persatu warung bambu muncul dari balik kabut. Namun, ini bukan pasar malam biasa. Lampu-lampu yang digunakan bukanlah lampu listrik, melainkan botol-botol kaca berisi kunang-kunang yang memancarkan cahaya hijau pucat yang sakit. Mamat, yang mencoba mencari kopi, hampir muntah saat melihat seorang penjual di salah satu gubuk. Penjual itu adalah seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Di atas meja dagangannya berjejer piring-piring berisi kembang kantil, kemenyan bakar, dan mangkuk-mangkuk berisi cairan kental berwarna merah tua. "Beli satu, nak. Bayar dengan nafasmu," bisik wanita itu dengan lidah yang bercabang dua. Sugeng berteriak memanggil Mamat untuk segera kembali ke posisi. Proyektor harus segera dinyalakan. Saat cahaya lampu proyektor pertama kali menyentuh layar putih, lapangan yang tadinya remang-remang langsung dipenuhi oleh ribuan sosok. Mereka datang dari segala penjuru. Ada yang merangkak dari atas pohon, ada yang muncul dari dalam tanah, dan ada yang melayang tenang seolah-olah tidak memiliki beban. Mereka semua memakai pakaian terbaiknya. Kebaya sutra, jas Belanda yang sudah berjamur, hingga seragam prajurit kuno yang penuh lubang peluru. Wajah mereka bervariasi dari yang tampak sangat cantik, hingga yang hanya menyisakan tengkorak dengan sisa-sisa daging yang membusuk.
Film yang diputar adalah film horor tahun 80-an, namun visualnya perlahan berubah di bawah pengaruh energi tempat itu. Gambar di layar mulai bergetar, dan suara dialog di dalam film berubah menjadi rintihan minta tolong. Sugeng melihat tokoh utama dalam film itu, seorang aktris terkenal, mulai menoleh ke arah penonton di lapangan. Matanya di layar mengeluarkan darah. "Geng, layarnya menghisap kita," teriak Mamat. Sugeng melihat ke arah Mamat. Tangan Mamat yang memegang gulungan film cadangan mulai terlihat transparan. Warna kulitnya memudar, seolah-olah pigmen tubuhnya tersedot ke arah sorot lampu proyektor dan diproyeksikan ke layar. Di layar muncul karakter baru yang sangat mirip dengan Mamat, sedang disiksa oleh makhluk-makhluk bayangan. Setiap kali penonton di pasar setan itu tertawa, suara tawa yang terdengar seperti pecahan kaca, Mamat akan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Sugeng menyadari bahwa proyektor itu kini berfungsi sebagai mesin konversi, mengubah nyawa manusia menjadi energi visual untuk menghibur para iblis tersebut. Mbah Kromo muncul di belakang Sugeng, meletakkan tangannya yang sedingin es di bahu Sugeng. "Satu rol film lagi, Sugeng. Dan temanmu akan menjadi abadi di dalam sana. Dia akan menjadi bintang utama di bioskop abadi kami." Sugeng tahu ia harus bertindak. Ia teringat pada satu kotak film yang ayahnya wariskan. Sebuah kotak yang selalu dijaga dengan kain kuning. Ayahnya pernah berpesan, "Gunakan ini hanya jika kegelapan mulai memakanmu." Dengan tangan yang gemetar dan keringat dingin yang mengucur deras, Sugeng mematikan mesin proyektor sebentar. Hal ini memicu kemarahan massa gaib. Suasana pasar berubah menjadi mencekam. Suara tawa berubah menjadi geraman. Ribuan mata merah kini tertuju pada Sugeng. Ia memasang rol film kuning itu. Saat mesin dinyalakan kembali, yang muncul di layar bukanlah gambar manusia, melainkan simbol-simbol perlindungan kuno. Mantra-mantra cahaya yang dipadukan dengan rekaman visual matahari terbit di puncak Gunung Suci. Cahaya yang keluar dari proyektor bukan lagi cahaya kuning redup, melainkan putih murni yang sangat menyilaukan, mirip dengan sinar laser yang membelah kegelapan. Saat cahaya itu mengenai para hantu, mereka menjerit seolah-olah kulit mereka disiram air raksa. Pasar itu mulai terbakar oleh cahaya putih tersebut. Bangunan bambu itu hancur menjadi debu putih. Mbah Kromo mencoba mencekik Sugeng, namun saat telapak tangannya terkena sorot lampu proyektor yang memancarkan mantra cahaya, tangannya langsung menguap menjadi asap hitam. "Kamu tidak akan pernah bisa benar-benar keluar dari sini, Sugeng," kutuk Mbah Kromo sebelum ia lenyap di telan cahaya. Sugeng berhasil menyalakan mesin pickup. Ia tidak lagi memedulikan Mamat yang masih setengah sadar di sampingnya. Ia memacu mobilnya menuruni puncak kelir. Di belakangnya, ia bisa melihat lapangan itu kembali ditelan kabut, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana. Ketika mereka sampai di pemukiman warga saat subuh, Sugeng menemukan bahwa mobilnya penuh dengan ulat dan tanah kuburan. Kepingan emas di sakunya telah berubah menjadi gigi manusia yang membusuk. Mamat selamat, tetapi jiwanya telah rusak. Ia tidak bisa lagi melihat cahaya matahari tanpa merasa kesakitan. Ia menghabiskan sisa hidupnya di dalam kamar gelap, seringkali berbicara sendiri seolah-olah sedang berdialog dengan karakter di dalam layar tancap. Sugeng sendiri menjadi gila dalam diam. Ia menjual semua peralatan proyektornya, kecuali satu lensa kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Jika orang-orang bertanya kenapa ia selalu melihat melalui lensa itu, Sugeng hanya akan menjawab, "Mereka masih menonton. Mereka masih menunggu bagian kedua dari film itu." Kisah layar tancap di Pasar Setan menjadi legenda urban di Desa Pakel.
Setiap kali ada angin kencang bertiup dari arah puncak kelir, warga akan segera masuk ke rumah dan mematikan semua lampu, takut jika cahaya itu akan memanggil kembali para penonton yang haus akan hiburan nyawa manusia.